Selamat malam, saya ucapkan untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hilbram Dunar kembali bertemu dengan Anda di kesempatan kali ini. Salam super untuk Anda semua. Kita sama-sama di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Dan pada malam hari ini program kita akan membahas mengenai seorang perempuan atau perempuan yang juga penting dalam arti kita ya, dalam kehidupan kita. Di saat-saat kita menikmati atau memperingati Hari Kartini seperti sekarang ya. Tulang rusuk bukan tulang punggung adalah topik kita. Sebuah judul yang tentunya membuat Anda bertanya-tanya kira-kira apa yang dimaksud. Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Jika Anda mencintainya, ingat bahwa wanita itu dibuat dari tulang rusuk kita, maka jangan jadikan dia tulang punggung. Bukti dari kecintaan kita kepada wanita kita mengizinkannya untuk menjadi semulia-mulianya wanita dan berbahagia bersama kita. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat bahwa wanita itu paling penting dalam kehidupan kita, dimulai dari nenek kita, ibu kita, saudara perempuan kita, dan anak perempuan kita. Tidak ada laki-laki bisa disebut sukses kalau wanita dalam hidupnya tidak bahagia. Gitu. Baik Pak Mario, pertanyaan pertama saya diambil dari kalimat Pak Mario terakhir bahwa tidak ada laki-laki yang bisa disebut sukses di dunia ini kalau wanitanya tidak bahagia. Nah sebenarnya bagaimana sih Pak cara-cara yang mungkin harus kita lakukan pertama-tama diawali untuk bisa membahagiakan wanita yang menjadi pendamping kita? Super, yuk kita lihat memes-nya. Nih. Tidak ada laki-laki yang bisa disebut sukses kalau wanitanya tidak bahagia. Wanita ingin dibebaskan menjadi dirinya yang mulia, anggun dan bahagia bersama pria yang mencintainya. Dirinya yang mulia berarti seindah-indahnya akhlaknya. Dimungkinkan karena bersama laki-laki yang mencintai dan menghormatinya. Kemudian anggun dan bahagia berarti dia ada dalam perlindungan laki-laki yang kuat, yang membiayainya, kalau orang yang Jawa bilang yang ngeragati dan yang memuliakannya. So, sahabat-sahabat saya dan yang baik hatinya, lihat ya, kalau istri saya tidak bahagia, seperti apapun sukses saya adalah suami yang cacat karena istrinya tidak berbahagia. Seorang wanita sehebat-hebat apapun kalau laki-lakinya tidak berbahagia, dia wanita yang cacat karena suaminya tidak berbahagia. Nah kalau begitu, ibu yang punya anak menderita karena ditelantarkannya, ibu yang cacat. Demikian juga suami yang menelantarkan istri atau anaknya. Jadi keutuhan kehidupan kita ini dinilai dari keluarga. Tuhan menginginkan kita berkeluarga dengan baik karena keluarga yang baiklah yang meneruskan kehidupan yang baik. Ingat ya, kalau kita ingin membangun negara yang baik, bangun ibu-ibu yang baik. Itu. Kalau ingin membangun negara yang baik, bangun ibu-ibu yang baik. Saya sekarang akan minta Anda mengambil alat polling, Bapak dan Ibu. Boleh diambil dari kursi Anda, silakan. Dan tentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang ada. Anda juga bisa ikut memilih. Silahkan Anda buka ke www.mtgwpoll.com. Kali ini adalah pollingnya ini. Apakah menurut Anda wanita sebaiknya menjadi pengelola keluarga dan rumah tangga dan laki-laki adalah pembangun kemampuan ekonomi? Yang A setuju, yang B tidak setuju, yang C Anda belum bisa memutuskan. A, B, atau C yang menurut Anda sesuai dengan kepribadian Anda dan pilihan Anda. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Hasilnya akan sama-sama kita lihat dan bagaimana pertanggungjawaban dari masing-masing pilihan. Sebentar lagi Anda tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Istri itu seperti jebakan tikus. Uang masuk nggak mungkin keluar, begitu sudah bunyi jebret, udah jangan ada harapan. Terima kasih Anda terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways.
pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah kalau kita bicara mengenai kemampuan ekonomi, Pak. Laki-laki ataupun perempuan tentunya semua ingin mendapatkan kemampuan ekonomi yang lebih. Pertanyaan saya adalah menurut Pak Mario siapa yang lebih baik tampil seperti orang kaya, Pak? Laki-laki atau wanita? Oke, pertanyaan yang baik. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Yang seharusnya kelihatan seperti orang kaya itu sebaiknya laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Saya setuju. Laki-laki itu harus berkualitas total pribadinya dan tidak harus mengenakan hal-hal mahal supaya kelihatan dia tidak murah. Laki-laki yang harus pakai barang mahal itu orang yang tidak percaya bahwa dirinya bernilai. Lalu khawatir orang menyepelekan dia kalau tidak kelihatan yang dipakainya mahal. Laki-laki harus tampil biasa, sesederhana mungkin. Istrinya harus kelihatan seperti istri orang kaya. Iya dong? Suaminya biasa, tapi istrinya. Coba, kalau istrinya kelihatan seperti orang kaya, suaminya seperti apa? Itu loh maksudnya, kenapa wanita itu perhiasan terindah laki-laki. Kemampuannya beli berlian, itu harus pada istrinya, bukan di dia. Laki-laki pakai berlian, itu sebentar lagi jalannya. Itu harus di istrinya. Emas, berlian, macam-macam di istrinya. Nama, sebutkan nama istri dulu, baru nama dia. Kalau jalan, istrinya didahulukan. Lihat, wanita itu perhiasan paling indah. Karena istri yang baik di situ itu kelihatan suaminya berarti baik sekali. Sudah mulai dari sekarang, suami-suami ikhlaslah serahkan. Jangan buat dia capek bermuslihat mengakali Anda. Serahkan saja, gitu. Lalu amanahlah di dalam kepercayaan ini supaya aku menjadi bebas dan ahli di bidang di mana aku ahli. Supaya wanita betul-betul hebat di bidang di mana dia hebat. Itu. Baik. Ini serahkan, maksudnya serahkan semua uang dan semua, rekening. Masih, Bang. Jangan ada yang disisakan, semua. Oke. Serahkan nanti, ya. Iya, serahkan. nanti Mas Hilbram bisa sedamai saya. Oke. Ya, sekarang saya akan lihat hasil polling yang sudah dipilih oleh Anda dan juga sahabat super yang hadir di studio ya. Kita lihat sama-sama, ini dia hasilnya. Pertanyaannya adalah, apakah wanita sebaiknya menjadi pengelola keluarga dan rumah tangga dan laki-laki adalah pembangun kemampuan ekonomi? Pilihan C hanya 5%, pilihan B 16%, dan yang setuju dengan kalimat itu sebanyak 79%. Super sekali. Baik. Saya akan minta untuk Anda yang sudah memilih, mengangkat tangan Anda dan mempertanggungjawabkan pilihannya masing-masing. Kita lihat akan seperti apa yang memilih A. Ya, Ibu, mohon naik ke atas panggung, Ibu, boleh? Ya, mohon dikasih jalan. Yang pilihannya B. Ya, silakan Bapak. Dan yang pilihan C, silakan Ibu. Nama Bapak siapa? Khairul. Pak Khairul, Ibu? Sinta. Ibu? Sinta. Bapak yang Khairul Sinta B, ya? dan Ibu? Ibu Dwi. Ibu Dwi, mengapa Anda pilih A? Ibu mewakili 79% dari publik kita yang berpendapat bahwa wanita sebaiknya menjadi pengelola keluarga dan rumah tangga. Mengapa, Ibu? Karena saya yakin bahwa wanita adalah tulang rusuk laki-laki. Jadi dia adalah sebagai pendamping, sekaligus dia adalah sebagai wanita yang akan melahirkan, membesarkan, dan membuat anak kita menjadi orang hebat. Oleh karena itu, dan dia juga memanage semua urusan rumah tangga. Sehingga dia fokus mengurus rumah tangganya supaya rumah tangganya menjadi sakinah mawadah warahmah jannati baiti gitu. Super sekali. B. Kenapa saya memilih B? Karena kebanyakannya kalau suami istri kerja itu ekonominya bagus gitu ya. Ekonomi bagus. Iya. Lebih bagus. Iya, kalau dua-duanya kerja. Lebih bagus. Gitu. Iya. Lebih bagus ya daripada yang suaminya bekerja sendiri ya. Iya. Kalau gaji suaminya sudah besar, apakah istrinya masih tetap harus mencari uang? Kalau misalnya udah cukup ini ya nggak usah juga sih. Nggak usah juga ya. Jadi Bapak sebetulnya milih yang mana?
Ya saya tetap milih B kalau saya pribadi. Anda rencana punya anak? Ada pasti. Good. Anda memilih anak dibesarkan oleh ibunya atau oleh penjaganya? Ya ibunya sih. Duh, kan ibunya mau kerja, Pak. Ya kan kalau malam kan bisa. Oh, jadi ini ibu spesialis malam hari. Iya. Ya kurang lebih gitu. Hari Minggu kan, Sabtu Minggu kan Oh, libur betul. biasanya. Jadi ini ibu yang weekend sama yang malam. Malam. Kalau tanggal merah ya. Iya. Good. Good. Kalau ibu Sinta? Kalau saya memilih C, belum bisa memutuskan karena ini kan lelaki dan perempuan, nanti mereka kalau mereka sibuk masing-masing kerja, tergantung waktu renggang dari pihak laki-laki atau perempuan. Good. Nah, sekarang Ibu Sinta sendiri kalau menikah, apakah Ibu berharap menikahi laki-laki yang bilang, Sinta kamu di rumah saja, percantik dirimu, percantik rumah kita, besarkan anak-anak kita dengan hebat, biar aku yang melanglang dunia. Anda pilih yang begitu atau Sinta cari uang dong? Gitu, uangmu, uangku, uangmu, uangku, uangku, gitu kan? Anda pilih suami yang mana? Yang mempercantik dirimu. Oke. Yang, Mengapa? Mengapa kok Anda pilih laki-laki yang begitu? karena berarti lelaki itu mencintai kita dan menyayangi kita. Yang membiarkan Anda bekerja cari uang begitu mencintai juga nggak? Mencintai, tapi berarti keterbatasan mereka. Oh, dia ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Itu bagaimana, Pak? Berarti beliau menganggap laki-laki yang mengizinkan dia untuk bekerja, capek, pulang, ramahnya Ibu Sinta untuk pelanggan, untuk customer, pulang capeknya untuk suaminya. Bagaimana itu, Pak? Kalau beliau mengatakan bahwa laki-laki yang tidak begitu percaya diri itu yang menyuruh istrinya cari uang. Kalau laki-laki yang tidak percaya diri ya. Beritahu dia kalau begitu. Sebaiknya laki-laki harus seperti apa? Beritahu. Sebaiknya laki-laki itu lebih bertanggung jawab terhadap istrinya. Tuh, beritahu Ibu sekarang. Baik, sebaiknya memang laki-laki adalah tulang punggung keluarga. Itu skala prioritas sebagai laki-laki. Seharusnya, idealnya tulang punggung, siapa yang jadi tulang punggung? Laki-laki. Kenapa? Ya, karena mereka sudah diciptakan untuk melindungi perempuan. Bukan main, walaupun perempuan yang menyiksanya. Iya, Pak. Iya dong. Iya, betul. Iya. Nyuruh kerja kan perempuan, Betul. ya, Pak. Wanita yang anggun, wanita yang baik, tidak akan menjahatimu. Dia hanya ingin menguasai semua milikmu. Kalau Anda butuh mau pinjam uang, ada suami dan istri, Anda memilih pinjam ke suaminya atau ke istrinya? Suami. Istri itu seperti jebakan tikus. Uang masuk nggak mungkin keluar, begitu sudah bunyi jebret, udah jangan ada harapan. Kenapa wanita bersikap begitu terhadap kekayaan keluarga, terhadap harta? Kenapa? Khawatir mengenai masa depan. Laki-laki mudah sekali mengatakan, nggak apa-apa, beli aja. Tuh, buang aja, ganti yang baru gitu. Istrinya bilang, uang kita kurang. Ya, karena wanita itu pengelola. Senapan, pisirnya 2. Yang di depan sama yang di belakang. Yang tahu keseluruhan itu yang di belakang. Suami bisa berdiri gagah, menjadi direktur utama sebuah bank, melihatnya ke depan. Yang di belakang ini loh, anak sakit, anak sekolah nggak selesai, anaknya yang remaja, pacaran dengan anak laki-laki yang rambutnya kuning, hijau, biru, oranye, celananya kuning, ikat pinggang putih, sepatu hijau. Coba bayangkan itu. Kan suaminya nggak tahu. Ibunya ini yang khawatir nanti anak kita, cucu-cucu ini seperti betet semua. Nah, jadi kalau begitu, seandainya Anda memilih wanita, Pak, Anda memilih wanita yang ada, menunggu Anda, melayani Anda, membahagiakan anak-anak, atau yang telepon gitu, Pak, aku nggak bisa pulang, masih rapat. Pilih yang mana? Ya rapatnya paling kan jarang juga, Pak. Rapatnya jarang. Biasanya Ini istrinya sukses sekali.
rapatnya sering dan sering raker. Terus gimana itu, Pak? Gimana ya, kalau sesuai profesi saya sih nggak masalah, karena saya juga jarang di rumah sih. Jadi yang di rumah siapa dong? SIM, hukumnya sudah betul. Laki-laki yang wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Laki-laki yang jarang di rumah tidak masalah istrinya nggak pernah di rumah. Itu anak-anak itu anaknya siapa, nah? Ini tipe yang kalau dititipi anaknya, anaknya dijagain gini, terus ibunya datang, anak-anak nakal-nakal. Enggak, ini semua baik, cuman dia tuh tadi sudah aku cubit, baru dia. Terus istrinya mana? Yang mana itu? Loh, itu bukan anak kita. Ini tipe bapaknya ini. Nah, kalau gitu wanita yang menyimpulkan. Ibu simpulkan. Jadi sebaiknya rumah tangga yang ideal itu adalah sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau wanita adalah sebagai tulang rusuk, artinya dia mendampingi suami, membesarkan anak-anaknya dengan cinta kasih, dan disitulah akan terjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan menjadikan keluarga terajak. Al-Baiti Janati, rumahku adalah surgaku. Sweet home. Home sweet home. Home sweet. Dari yang remaja putri, jadi kalau gitu harapan Anda kepada laki-laki Indonesia apa? Harapannya laki-laki lebih bertanggung jawab. Jadi banyak yang tidak bertanggung jawab. Untuk zaman sekarang seperti itu kelihatannya, Pak. Apakah Anda akan memilih suami yang mengizinkan Anda tidak pulang karena dia sering tidak pulang? Tidak. Kenapa? Lebih baik yang seperti Bapak bilang, memperindah diri kamu di rumah dan biar saya yang bekerja. Hebat sekali, karena menikah itu untuk kebersamaan, bukan untuk saling suka tidak bersama-sama. Iya. Gitu? Kalau memang suka tidak bersama-sama, kenapa menikah? Oh, super sekali. Kesimpulan? Kalau pribadi dari saya sih masih tetap masih kekoh ini milih B. Oke, so kalau Anda wanita yang tipe tidak mau ditegur kalau tidak pulang, pilihlah laki-laki seperti ini. Oke, setelah itu hidup Anda seperti camping setiap hari. Terima kasih banyak. Terima kasih, silakan kembali Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu ya. Yuk, silakan. Silakan kembali ke tempat. Ya, sudah kita dengarkan pertanggungjawaban dari masing-masing pilihan A, B ataupun C. Mungkin juga sesuai dengan pendapat Anda atau mungkin juga membuat Anda semakin penasaran kira-kira selanjutnya akan seperti apa. Kita break dulu sebentar, lalu akan kami lanjutkan sebentar lagi. Tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Rumah itu minimal ada atapnya. Nah, kalau enggak stadion, Pak. Oh ya, betul. Iya ya, nggak ada atapnya tuh stadion. Dalam suasana Hari Kartini kita membahas mengenai tulang rusuk bukan tulang punggung. Pertanyaan saya kepada Pak Mario tadi bicara mengenai rumahku surgaku, ya Pak Mario, home sweet home. Menurut penilaian Pak Mario, rumah yang ideal bagi kita membangun keluarga itu yang seperti apa, Pak? Rumah itu minimal ada atapnya. Iya toh? Nah. Kalau enggak stadion, Pak. Oh ya, betul. Iya ya, nggak ada atapnya tuh stadionnya. Okay. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat memes ini lalu kita baca doanya bersama-sama supaya terasa betul rumah yang kita inginkan seperti apa. Yuk kita lihat ini. Tuhan, izinkanlah aku memohon sebuah rumah darimu yang tidak terlalu besar tapi halamannya bertaman dan berkolam yang asri. Tempat kami tumbuh sebagai keluarga yang mencintaimu dan yang bermanfaat bagi sesama. Mohon mampukanlah aku untuk mulai membangun atau membelinya, ya Tuhanku yang Maha Kaya. Amin. Amin. Nah sekarang, rumah ini bisa dibeli nggak oleh laki-laki yang sibuk juga menjadi ibu rumah tangga?
menjadi bapak rumah tangga? Mungkin? Good. Bisa secantik itu enggak? Kalau tidak dikelola oleh seorang ibu yang hatinya untuk rumahnya. Sudah kelihatan. Oh, bisa ambil arsitek mengerjakan, ya, toh. Untuk rumahnya bisa ngurus, ambil pembantu, iya kan kalau sudah kaya. Pertanyaan saya waktu memulai, ada orang yang bilang gini, nggak apa-apa Pak Mario, anak-anak bisa dididik oleh babysitter. Ya, setelah punya uang untuk babysitter. Sebelumnya, so dari doa ini jelas sekali bahwa harus ada pembagian tugas. Laki-laki yang betul-betul memiliki kebebasan untuk berkarya lebih baik daripada wanita. Kenapa? Laki-laki di luar rumah jam 11 malam masih bisa diterima. Tapi wanita sendiri pakai span, jalannya cental-centil begitu. Nah, seperti itu jam 11 malam di luar coba. Ada ketidakpantasan. Tetap kita hidup di sebuah masyarakat yang punya norma. Jadi mau tidak mau, kalau kita keluar dari yang dianggap baik oleh norma dan yang diharapkan oleh Tuhan, pasti ada ketidakbahagiaan. Itu. Ya, super sekali Pak Mario. Dan langsung saja saya ingin mempersilahkan kepada Anda yang ingin curhat kepada Pak Mario di kesempatan kali ini. Silakan angkat tangan Anda, Bapak ya, dan Ibu bisa naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan untuk dua orang yang mau curhat. Ya, baik, kita akan dengarkan sama-sama curhat dari Ibu Wulan dan juga Pak Eki. Kira-kira akan seperti apa dan mengenai apa. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Kemarin bapak saya menelpon. Kenapa? Baru ingat dengan anak-anaknya. Widih, lupanya 13 tahun, Mbak. Ya. Lupanya 13 tahun, baru ingat. Saya Hilbram Dunar, Anda menyaksikan MTGW. Sebelum kita dengar curhat dari Ibu Wulan dan juga Pak Eki di belakang saya punya satu pertanyaan dulu kepada Pak Mario mengenai tadi yang dikatakan Pak Mario bahwa laki-laki bekerja di luar, wanita mengurus rumah. Tapi kan ada yang sebaliknya Pak ya. Yeah. Justru wanitanya yang bekerja dan prianya dengan sabar mengurus rumah dan keluarga. Bagaimana menurut Pak Mario? Terima kasih Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan gunakan pengecualian untuk membatalkan yang benar. Ya, banyak di antara kita belum tentu nggak lulus sekolah bisa sukses. Buktinya Bill Gates nggak lulus sekolah. Betul, Anda bukan Bill Gates. Bill Gates rajin, pandai, cerdas. Anda hanya mengharapkan bejo. Pengecualian jangan digunakan untuk membatalkan bahwa pendidikan penting. Wanita, aku bisa. Satu, mungkin suaminya sedang sakit, tidak mampu, atau memang istrinya berpendidikan lebih tinggi, lalu berkarir lebih baik. Itu pengecualian. Suami ada yang lebih suka nyeduh susu, lalu begitu. Ya itu pengecualian. Laki-laki yang sebetulnya itu yang di film-film itu loh, Fast and Furious, 300, gitu apalagi, Mission Impossible. Atau satu lagi, Golden Ways. Terima kasih Pak Mario. Baik, sekarang kita dengarkan curhatnya dari Ibu Wulan dulu. Yes, Ibu Wulan silakan. Oke, nama saya Wulan dari Serengseng. Saya mau sedikit cerita tentang pengalaman ibu saya. Ibu saya seorang single parent, tidak bercerai dengan ayah saya. Tidak bercerai, tapi single parent. Iya, digantungkan. Jadi bapak saya meninggalkan ibu saya dari umur saya 13 tahun sampai sekarang saya 26 tahun. 13 tahun. Dia pergi begitu saja? Iya. Ada anak berapa? Saya 2 bersaudara dengan adik saya. Kenapa pergi begitu saja? Jadi ibu saya itu mengangkat seseorang untuk bantu-bantu di rumah karena jualan. Ibu saya jadi tulang punggung keluarga. Nah, orang yang diangkat itu untuk bantu dan jadi keluarga, udah kayak keluarga, tapi
dia yang mengambil ayah saya. Oke, jadi wanita yang diambil jadi anggota keluarga ini melarikan ayah Anda? Ya. Atau dilarikan oleh ayah Anda? Yang pasti mereka pergi gitu. Berarti ada ketidakseimbangan di keluarga ini karena suami di rumah, istri menjadi tulang punggung. Tapi bapak saya juga kerja supir pribadi. Berapa sering di rumah dan berapa sering keluar dari rumah? Kalau di rumah, kalau lagi tidak ada panggilan dari bosnya, Di rumah. ya. Tapi ibu selalu di luar rumah. Ibu hanya pagi sampai siang baru pulang. Jadi selama pagi sampai siang tidak ada ibu. Iya. Jam 8 ibu berangkat. Ayah ada di rumah bersama anak angkat ini. Mungkin di luar sepengetahuan ibu saya, mereka berdua keluar. Jadi sekarang bertanya saya, kalau seandainya ibu tidak bekerja di luar rumah, apakah itu akan terjadi? Ya, karena penghasilan dari bapak saya kurang dan jualan. Bukan itu pertanyaan saya. Kalau ibu tidak pergi meninggalkan rumah cari uang, apakah pelarian ini akan terjadi? Mungkin tidak. Nanti dulu. Ya. Kalau ayah Anda memang mampu melakukan itu, dia akan melakukan kapanpun, dengan siapapun. Ya. Jadi menurut Anda, ini kemampuan ayah atau karena ada ketidakseimbangan di keluarga? Ketidakseimbangan. Tapi kata ibu, jadi baru-baru menikah juga bapak sudah menunjukkan tanda-tanda selingkuh. Ketidaksetiaan. Iya. Jadi kalau gitu, ini ketidakseimbangan itu hanya memperbesar kemungkinan terjadinya. Iya. Good. Jadi ibu yang penting anaknya bisa sekolah. Pokoknya 13 tahun umur saya 13 tahun sudah saya tidak ketemu lagi sama bapak saya. Tidak Sampai ada sekarang? kabar sama Sampai sekali. sekarang dan baru kemarin bapak saya menelpon. Kenapa? Baru ingat dengan anak-anaknya. Widih, lupanya 13 tahun, Mbak. Lupanya 13 tahun. Baru ingat. Oh, Tapi untuk sementara harus kita berikan pujian dari ketabahan anaknya untuk bisa bercerita selancar itu. Karena banyak orang akan beku dalam kemarahan. Punya ayah dengan kualitas seperti ini. Kita berikan tepuk tangan dulu. Anda, Pak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam Nama saya Eki dari Banten. Kedua orang tua saya itu dua-duanya bekerja. Dari saya kecil, dari masih saya balita itu kedua orang tua saya udah bekerja. Nah, sekarang kan saya udah sekitar 19 tahun. Jadi yang saya pingin tuh ibu saya tuh kan udah tua. Ibu saya juga udah sering sakit-sakit juga selama bekerja ini. Jadi tuh saya pengen ibu saya tuh gak usah kerja lagi gitu. Nah, tapi alasan ibu saya gak mau berhenti kerja sampai sekarang, satu alasannya itu cuma buat anak. Walaupun ayah saya cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga. oh. Gitu. Mereka berdua masih bersama? Masih Logikanya dulu, Pak. Logikanya, Pak. Jadi sebetulnya ayah cukup. cukup. Ibu tidak bekerja pun cukup. Cukup. Tapi ibu bilang kalau aku nggak bekerja anak-anak gimana? Sudah kelihatan sebetulnya ibunya yang ingin kerja ya. Ibunya yang memang ingin menghasilkan sendiri atau memang menikmati bekerja di luar rumah. Kalau untuk anak itu, apa yang diberikan ibu dari hasil kerjanya? Ya sampai sekarang saya masih bisa kuliah. Itu sebetulnya dibiayai ayah cukup. Cukup sebenarnya. Jadi kira-kira mengapa ibu Anda alasannya untuk anak? Mungkin ada lebih lagi gitu. Pokoknya semua yang orang tua lakuin tuh pokoknya buat anaknya aja. Apakah ada kerinduan Anda bahwa kalau ibu ada di rumah Anda lebih terurus? Mungkin dulu belum kerasa. Jadi setelah ibu saya sering sakit gitu, saya nggak tega ngelihatnya. Pokoknya kalau ibu saya sering sakit tuh, mungkin juga kadang pulang sore kan kecapean juga. Saya juga nggak tega ngelihatnya. Sebetulnya orang ayah cukup toh. Cukup. Jadi dia tidak harus menyakit-nyakitkan diri seperti itu. Itu juga saya juga belum tahu. Jadi pokoknya selama saya bertanya kenapa ibu masih bekerja, ya alasan ibu cuma buat Untuk anaknya. Untuk anak. Oke. Yang Anda harapkan, lebih baik ibu dapat uang lebih banyak atau ibu sehat? Ibu sehat.
Lebih penting bagi anak kesehatan ibu atau uangnya ibu? Kesehatan ibu pastinya. Tapi menurut ibu yang membahagiakan anak itu uang. Jadi sebetulnya masalah ibu Anda apa? Intinya ibu saya tuh pengen ngebagain saya aja, walaupun ya itu. Nanti dulu, Anda lebih bahagia kalau ibu banyak uangnya atau kalau ibu sehat? Sehat. Jadi sebetulnya ibu itu apa maksudnya? Ibu ini kelihatannya mentulang punggungkan dirinya sendiri. Tapi kita nggak tahu alasan orang. Kita tidak tahu dan kita tidak boleh judge. Hanya kalau Anda dikasih pilihan menikah, apakah Anda akan menikah dengan orang seperti ibu Anda? Atau yang lebih mementingkan kesehatannya, kehadirannya untuk anaknya? Yang mana? Karena setelah melihat dari ibu saya lebih milih untuk cari istri yang ada di rumah, alias yang tidak kerja di luar. Kenapa? Otomatis itu juga jadi tanggung jawab saya juga, karena saya tuh sebagai tulang punggung nantinya. Dan saya juga ingin ngelihat istri saya dan anak saya nanti, kalau bisa ngelihat ibu saya sehat terus, istri saya sehat terus. Super. Jadi kita break dulu ya Pak. Kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami. Masih ada cerita lagi tentunya dari Mbak Wulan dan juga Pak Eki di sini yang akan lebih menjelaskan tentang apa sebenarnya permasalahan mereka. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Para istri, apakah Anda masih berdebar-debar melihat suami bertelanjang dada? Bulu dada cuma 3. Baik, kami lanjutkan lagi curhat yang mungkin belum selesai dari 2 orang yang sudah ada di belakang saya. Kita persilakan lanjut ke Bu Wulan. Saya ke Bu Wulan dulu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita rubah pendekatan ya. Sekarang Ibu Wulan akan menasehati dirinya sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Karena sebetulnya penasihat yang baik itu menggunakan pertanyaan. Supaya yang ditanya menjawab dengan benar dan dengar sendiri. Karena telinga paling percaya ke mulut yang paling dekat, yaitu mulutnya sendiri. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di ibu dan ayahnya Mbak Wulan. Tetapi yang lebih penting adalah ke anaknya. Ke kita semua yang akan melanjutkan kehidupan yang amanah. Biarkan mereka aneh, biarkan. Kita yang harus amanah. Mbak Wulan, apakah Anda akan meneruskan hubungan dengan laki-laki yang saat masa pendekatan, masa pacaran, sudah kelihatan tidak setia? Mungkin karena sudah pengalaman dari ibu, mungkin saya akan berpikir berkali-kali. Mungkin berpikir berkali-kali berarti ada kemungkinan Anda menikah dengan laki-laki tidak setia. Iya, good. Apakah Anda akan meneruskan hubungan dengan laki-laki yang menunjukkan kemampuan tidak setia? Tidak. Wanita yang peragu seperti ini itu mudah menjadi korban dari pemangsa-pemangsa cinta. Betul. Karena dengan cara bicara yang baik saja dia lupa. Maka saya tanya lagi, sudah ada pengalaman dari ibu. Ibu itu bukti terbaik dari seorang wanita yang dikhianati laki-laki yang memiliki kemampuan tidak setia. Anda akan mengulangi sejarah itu? Tidak. Anda? Tidak. Apa? Wong ini urusan perempuan. Oke. So, apakah Anda akan berupaya menyemangati suami untuk bekerja sehebat mungkin dan Anda menjadi pribadi yang ada baginya dan tidak keluar mencari uang kalau Anda menikah nanti? Iya. Kenapa? Karena saya ingin suatu saat nanti mempunyai suami yang bertanggung jawab seperti itu. Super, sebentar ya, yuk lihat memesnya. Investor.
Wanita itu investor masa depan dan memilih pria yang kualitasnya menjanjikan masa depan yang sejahtera. Wanita yang bilang gak usah sejahtera, laki-laki gak usah khawatir, aku mau cari uang, tidak sepenuhnya wanita. Loh kan ini dalilnya wanita itu investor masa depan, dia cari laki-laki yang hebat. Lalu bilang gak apa-apa, KW-KW laki-lakinya gak apa-apa. Ya toh? Karena aku hebat, sih lihat, sudah bersiap-siap memasuki pernikahan yang tidak hebat. Karena dia demikian percaya diri pada kemampuannya sendiri. Jadi laki-laki sembarang boleh. Investor menjanjikan masa depan yang sejahtera. Pak, laki-laki yang menjanjikan masa depan yang sejahtera itu seperti apa? Yang siap untuk menafkahi istrinya nanti. Super, laki-laki ini selalu mengatakan gini, saya tahu ini tidak mudah, tapi bisa dicoba. Kalau ini yang saya impikan, saya mungkinkan. Karena banyak orang begitu bermimpi, dia berkata tidak mungkin. Yang hebat adalah yang Anda impikan, mungkinkan. Tuhan, ini yang aku inginkan dan aku akan mungkinkan. Wanita itu investor masa depan. Dia tidak melihat sekarang, asal cinta saja. Karena ternyata cinta hanya bertahan, perasaan itu loh yang senggolan sedikit langsung gak bergerak itu. Ada toh? Senggolan sebentar terus kemana-mana, gak gerak. Ini hanya 6 bulan maksimal. Setelah itu lihat para istri. Apakah Anda masih berdebar-debar melihat suami bertelanjang dada? Bulu dada cuma 3. Sarungnya digulung lama. Metetin burung digulung. Metetin burung digulung lagi. Membayangkan gulungan terakhir ya? See? So jangan terlalu dibesar-besarkan jatuh cinta itu. Semua orang setelah jatuh cinta tidak lama fall out of love. Selingkuh, ngelirik wanita lain, mulai handphonenya di password, dompet red slating, gembok. Nasihatilah masing-masing. Ingatkan. Nasihat itu mengingatkan. Nasihati beliau. Kalau jadi suami seperti apa nanti? Nantinya kalau jadi suami harus bertanggung jawab kepada istrinya dan bahagiakanlah istrinya. Good. Nasihati beliau. Ya untuk Mbak Wulan, hati-hati aja sama laki-laki yang dulu. Itu nasihatin apa ngancem? Diteruskan dulu, hati-hati aja. Ya hati-hati aja sama laki-laki yang hidung belang. Supaya nantinya kejadian yang kedua kalinya gak bakal terjadi. Dan carilah emang laki-laki yang siap nanti untuk menafkahi Mbak Wulan. Wah, super sekali. Saya mendoakan kebaikan bagi ibu dan mudah-mudahan ayah dimaafkan. Bukan oleh keluarga tapi oleh Tuhan. Sehingga dia menemukan cara untuk menjadi ayah yang baik. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Salam ke ibu ya. Kita berikan tepuk tangan untuk yang sudah curhat. Mas Eki dan Mbak Wulan. Baik, kita masih ada waktu dan saya langsung saja persilahkan untuk sahabat super yang sudah hadir di studio yang ingin bertanya langsung kepada Pak Mario. Ya, silakan Bapak di depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Yuda dari Lampung dan Semarang. Dari Lampung dan Semarang. Oke, ya. Ini maksudnya KTP-nya 2 bukan? Bukan. Enggak, KTP-nya asli Lampung. Saya besar di Lampung, cuman pendidikan terakhir di Semarang. Oh, KTP Lampung. Sekarang di mana? Sekarang di Jakarta. Oh. Lampung, Semarang dan Jakarta ya. Iya. Ya Pak Mario, terkait dengan tema hari ini, saya melihat ini pada perspektif wanita, tapi yang ingin saya tanyakan ini pada perspektif kita sebagai laki-laki atau pria. Bagaimana kita menyikapi ketika memang kondisi pasangan kita itu di atas kita, dalam arti penghasilan atau karirnya sekarang sedang di atas kita. Tapi kita memang berusaha ingin membahagiakan dia dengan stop kerja di rumah, tapi sementara kondisi kita belum. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut Pak Mario? Super sekali.
Suami di rumah tidak berarti dia tidak bisa mendunia. Internet, Pak, memungkinkan Bapak berada dimanapun. Laki-laki berada di luar rumah itu bernilai 100 kali lipat lebih baik daripada laki-laki yang di dalam rumah. Itu sebabnya kadang-kadang istri menyuruh kita pergi. Tetapi maksudnya bukan hanya fisik, Pak. Twitter, itu teman-teman yang menggunakan Twitternya untuk iklan. Satu kali dia retweet iklan, berapa pendapatannya? Minimal 5 juta rupiah. Satu retweet. Sehari 3 kali. 15 juta. Satu bulan setengah miliar. And you sepelekan orang yang ada di rumah. Sudah banyak orang menghasilkan uang sebanyak itu. See? Kalau Tuhan itu mau kasih rezeki, ada 2 yang dibuka. Satu, ide dibukakan, langsung kita bilang, oh my God, aku bisa. Kedua, hubungan yang kita tidak lihat nilainya. Begitu dibuka langsung bilang, Pak, kita bisa jadi partner. Oh Pak, kalau gitu, kalau you bisa itu, saya bisa ini, why don't we? Makanya silaturahim itu. Dari hubungan, itu dibukakan, ini bernilai. Atau ide yang selama ini tidak bernilai, menjadi bernilai karena kenal orang tertentu. 2, perhatikan ide yang sudah Anda pikir. Tuhan tidak main-main waktu memberikan Anda keinginan. Masa Tuhan memberikan Anda keinginan lalu tersiksa dengan keinginan itu tapi tidak diberikan jalan mencapainya? Orang yang ingin kaya, ada jalan untuk menjadikan kaya. Orang yang ingin berkuasa, ada jalan untuk itu. Dan orang yang ingin menjadi rahmat bagi sesamanya, ada kesempatan untuk itu. Jangan kecil hati, jangan sombong hanya karena untuk sementara pendapatan Anda lebih tinggi dari pasangan hidup Anda. Satu suami tidak pernah bisa sombong karena rezeki istri itu dilewatkan ke kita. Laki-laki yang mengatakan, kalau bukan aku yang cari uang, kalian makan apa? Selalu orang kecil. Tidak ada menteri Menko Ekuin gitu, atau Menko Pertahanan dan Keamanan bilang, kalau aku nggak ada. Istrinya bilang, ini belum nonton Golden Ways orang ini. Orang besar tidak sampai hati bilang begitu karena dia tahu rezeki istri anak-anaknya dan semua keluarga, supir, pembantu, semua nih, tukang jahitnya, salon rambut poninya itu melalui rezeki yang dilewatkan ke suami. Jadi suami itu rezekinya besar itu sedang dirahmati kesempatan, bukan rezeki besar. Jadi dia tidak boleh sombong, serahkan itu kepada mereka yang berhak, ikhlaskan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, paling baik itu rendah hati. Karena rendah hati itu adalah pengakuan tidak terbantahkan bahwa semua karena Tuhan. Itu rendah hati. Gitu, Pak Mario pinter sekali. Oh, enggak. Gitu. Itu semua dari Tuhan, gitu kan? Nah, Tuhan senang kalau kita menyerahkan lalu ditambahi. Itu sebabnya harta apapun meningkat setelah disyukuri. Harta apapun meningkat setelah disyukuri. Super sekali Pak Mario. Kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Yang siap-siap memasuki masa penderitaan, dia bilang, habis kalau sayang gimana Pak? Habis kalau sayang gimana Pak? Ya nanti saja, itu kan derita lo. Masih berbicara mengenai tulang rusuk bukan tulang punggung, pertanyaan saya berikutnya sehubungan dengan cinta Pak Mario ya. Yeah. Beberapa unsur dalam cinta antara lain adalah belajar dan juga mengikhlaskan. Dua hal ini kalau kita perhatikan betul-betul kadang-kadang berseberangan. Ikhlas berarti diam saja, belajar berusaha terus. Pak Mario melihat bagaimana Pak? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pertanyaan Mas Hilbram ini dilematis. Apakah Anda akan menikahi orang yang Anda cintai atau yang mencintai Anda? Orang yang Anda cintai itu Anda nikahi atau Anda menunggu orang itu mencintai Anda baru Anda nikahi dia? Yang mana? Yang dicintai. Yang dicintai. Apapun kualitasnya,
Asal Anda cintai. Setelah saya taruh, syaratnya mulai ragu-ragu. Apapun kualitasnya, kalau Anda cintai, Anda nikahi. Mulai ada yang jawab tidak. Karena saya bilang apapun kualitasnya. Berarti kalau begitu, cinta saja tidak cukup. Terus, kalau begitu, apakah Anda menikahi orang yang mencintai Anda, tapi Anda tidak mencintainya sekarang? Siapa yang bilang tidak? Ada orang datang tahu-tahu, aku mencintaimu, nikahilah aku. Terus kita bilang, dari mana? Dari Tangerang, tapi sebetulnya saya dari Semarang. Tinggal di mana sekarang? Di Jakarta. Oke, Anda nikahi nggak orang yang tidak Anda kenal ini tahu-tahu datang mencintai Anda? Tidak. Kalau dia hebat, keren, anggun, beken, kaya, lalu dia bilang I love you. Coba, Anda nikahi nggak? Ya, berubah pendapat tuh. Berarti kualitas itu penting. Yuk kita lihat ini memesnya. Lebih baik belajar mencintai orang baik yang hebat daripada belajar ikhlas menerima keburukan orang yang Anda cintai. Berapa banyak orang sekarang menderita dalam pernikahan hanya karena cinta, padahal orang itu banyak keburukannya. Lalu bukankah Facebook kita berisi pertanyaan, kalau sudah terlanjur punya anak bagaimana Pak Mario? Kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur bagaimana? Lalu yang belum menikah, yang siap-siap memasuki masa penderitaan, dia bilang, habis kalau sayang gimana Pak? Habis kalau sayang gimana Pak? Ya nanti saja, itu kan derita lo. So, Anda pilih yang mana kalau gitu? Laki-laki baik yang hebat, good, atau laki-laki bermasalah yang Anda cintai? Laki-laki hebat, karena cinta itu bisa ditumbuhkan dalam lingkungan yang baik. Tetapi seindah-indahnya cinta bersama pasangan yang buruk sifatnya, mati. Karena cinta, api dipadamkan oleh air, cinta dipadamkan oleh pengabaian. Tanda pertama pasangan Anda tidak mencintai Anda adalah Anda diabaikan. Tanda bahwa pacar itu jangan dinikahi karena dia lebih suka main-main dengan temannya daripada Anda. Itu tanda pertama. Dia suka dengan teman-temannya, berarti ada yang diabaikan toh. Yang diabaikan siapa? Anda. Teruskanlah, nanti akan menulis di Facebook, kalau sudah punya anak 3 gimana Pak Mario? So, diulangi lagi yuk. Lebih baik, Anda baca sama-sama saya. Lebih baik belajar mencintai orang baik yang hebat daripada belajar ikhlas menerima keburukan yang Anda cintai. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario, super sekali. Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Silakan. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mario Teguh. Salam super. Salam super. Di sini saya ingin menanyakan, jika di dalam suatu keluarga yang seharusnya itu mencari nafkah seorang laki-laki atau seorang ayah ya. Namun kenyataannya jika di dalam keluarga tersebut yang mencari nafkah itu adalah seorang ibu, bagaimana kita menyikapi seorang ayah yang tidak ada pekerjaannya atau malas mencari pekerjaan gitu? Sebentar, jangan duduk dulu. Penasehat tidak boleh menasihatkan tanpa informasi yang cukup. Mengapa ayah Anda tidak bekerja? Oh, ini bukan ayah Anda toh? Ya pura-puranya bukan. Iya. Oke. Mengapa sang suami tidak bekerja? Mungkin karena sebenarnya dia punya kemampuan untuk kemampuan untuk bekerja gitu. Tapi mungkin dia tidak berusaha aja untuk mencari pekerjaan yang tepat untuk dia gitu. Bisa dibilang sang suami ini malas gitu Pak. Malas mencari pekerjaan gitu. Jadi dia hanya mengandalkan nafkah yang dari seorang ibu ini aja. Seorang ibunya atau istrinya? Istrinya. Kan sudah pernah saya tulis di Facebook dan tweet di Twitter. 2 orang ini, jangan jadikan pemalas dan orang pesimis sebagai bagian dari rencana masa depan Anda.
Kalau Anda punya rencana masa depan dengan seseorang sebagai suami, istri, atau partner, jangan libatkan pemalas dan pesimis. Itu beban. Nah, pertanyaannya dulu, sang ibu bagaimana memilih suami ini? Dulu sih kayaknya udah bekerja ayahnya, tapi kesananya pekerjaan itu hilang sebab ayahnya malas gitu, tidak melanjutkan pekerjaan itu lagi gitu. Oh, malas. Good. Kenapa jadi malas? Nggak tahu, sifatnya emang begitu kali. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Ibu silakan duduk lagi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Yuk kita kembali kepada bersikap baik. Sang ayah ini tidak mungkin menjadi pemalas, memiskinkan diri dan kehidupannya tanpa alasan. Kita itu diciptakan Tuhan itu indah sekali. Kenapa setahun sekali kita disuruh kembali ke fitrah? Tidak ada orang aslinya jahat. Aslinya buruk tidak ada. Kalau memang ada orang yang aslinya buruk, maka setahun sekali bilang gini, kembalilah ke fitrah, kecuali beberapa orang yang memang pemalas, suudon, ngomelan, ngentitan, korupsi. Tidak toh? Good, berarti harus kita berpendapat baik bahwa ayahanda aslinya orang baik yang sedang terluka. Banyak sekali orang itu seperti burung yang sedang patah sayapnya. Terluka, dikhianati, difitnah di tempat kerjanya, sehingga dia kehilangan semangat untuk bekerja lagi. Jadi kalau melihat bencana begini, pemimpinnya begitu, rakyatnya begini, berhenti aja jadi orang Indonesia. Misal, itu kan patah sayap. Nah, yang menjadi masalah adalah orang-orang yang sayapnya sudah sembuh tapi masih menolak terbang. Berapa banyak orang yang patah hati, sebetulnya sudah sembuh, tapi menolak mencintai lagi. Tuh, yang berpisah dari pernikahan sebelumnya, patah sayapnya, sudah sembuh, menolak lagi untuk meneruskan dalam kehidupan yang lebih wajar. So, kita berikan keuntungan dari keraguan. Kita tidak bisa pasti bahwa ayah itu begitu aslinya. Berikan keuntungan. Jadi, lihat ya. Kalau ada pertanyaan selalu yang dijawab oleh saya dan moderator di Facebook, kalau ada pertanyaan seperti ini adalah doakan, dukung, bantu. Doakan, dukung, bantu. Jadi kalau lihat bapak malas gitu kan, nonton TV menanti penampakan gitu. Nanti anaknya yang bilang, aku sudah melambai bapak, aku sudah melambai. Kita bisa tertawa sekarang ya karena tidak mengalami pernikahan dengan laki-laki yang malas. Tapi itu penderitaan yang besar sekali. Yuk, kita doakan supaya para suami disadarkan melalui tayangan sederhana ini untuk lebih memuliakan istrinya. Saya saja sebagai manusia, kalau ada anak buah saya bilang gini, Pak, kalau saya tidak dinaikkan gaji, saya berhentikan. Tidak dinaikkan gaji. Ada orang yang bilang ini, Tuhan bagaimana aku bisa cari rezeki, aku begini. Sama Tuhan dibatasi rezekinya, sampai dia sadar. Tidak dimudahkan, supaya dia tidak mendustakan nikmat Tuhan. So jangan berdoa negatif. Aku nggak apa-apa miskin asal kaya hati. Nggak ada. Orang miskin bisa berbahagia, tidak ada. Ya toh, aku bisa kaya tanpa harta, nggak mungkin. So yuk jangan pura-pura dalam berdoa. Pilih wanita yang baik, pilih laki-laki yang baik, kalau Anda orang baik. Gitu. Super sekali Pak Mario. Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Tetap saksikan kami, tetap saksikan Metro TV, karena kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Apakah yang menjanjikan bulan pasti memberikan Anda bulan? Tidak mungkin. Hanya wanita yang lumpuh logikanya yang percaya.
Ya, terima kasih Anda masih terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Sampai pada segmen terakhir di kesempatan kali ini, tulang rusuk bukan tulang punggung topik kita menjelang Hari Kartini. Pertanyaan saya berikutnya pada Pak Mario adalah kalau kita berada di dalam situasi Pak ya, lingkungan sekitar kita ada dua, ada lingkungan yang penuh dengan janji-janji, ada juga lingkungan yang mengatakan hal-hal yang mungkin menakutkan kita. Bagaimana kita harus menentukan Pak? Super Mas Ilbram, yuk kita lihat memes ini. Bulan. Laki-laki yang menjanjikan bulan bisa lebih baik daripada yang memaksamu menerima kemiskinan. Kenapa saya tulis bisa? Supaya laki-laki pesimis tidak marah. Ya itu marah loh laki-laki pesimis itu. Karena bagi dia lebih aman meminta wanita menerima kemiskinan daripada menjanjikan kesejahteraan. Yuk kita lihat logikanya. Adik-adik saya wanita di sini, Anda pilih kelompok laki-laki yang mana? Yang ini mengatakan, Dek, kita nggak usah kaya, asal kita mencintai satu sama lain. Cinta tidak penting kalau kita tidak bersedia miskin bersama. Aku mencintaimu karena kesediaanmu untuk miskin bersamaku. Marilah kita miskin sampai akhir hayat. Miskin itu mulia. Ini satu kelompok ini. Yang bilang gini, Dek, kalau kamu nikahi aku kasih you apartemen. Ini mobil. Nggak peduli status sisasi kita apa. Pokoknya. Nah, ini menjanjikan bulan. Ini ngajak miskin. Yuk, kelompok laki-laki mana yang Anda pilih? Bulan. Kenapa? Kenapa? Ayo, tidak boleh hanya main perasaan, logika. Apakah yang menjanjikan bulan pasti memberikan Anda bulan? Tidak mungkin. Bulan dijanjikan itu tidak mungkin. Hanya wanita yang lumpuh logikanya yang percaya. Tapi di bawah-bawah bulan ada toh? Apa itu? Rumah, mobil, apa lagi? Villa, bekel rangkap 4, tas tidak perlu KW lagi, oke, semua ada. Oke, di kalangan yang ini pasti nggak? Pasti. Anda minta, Mas, anak-anak kalau bisa disekolahkan di tempat yang lebih aman. Aku dulu nggak sekolah nggak apa-apa. Ayo, lu bilang, Mas, anak-anak perlu komputer. Di zaman Mojopahit, orang tidak mengenal komputer, tidak apa-apa. Masa anak kita harus pakai komputer? Sudah kelihatan itu? Mas, ini nggak mateng-mateng makanannya, nggak apa-apa. Batu memang nggak mateng-mateng. So, yang Anda pilih laki-laki dari kelompok yang mana? Yang menjanjikan bulan, karena dia sudah tanggung janji. Iya toh, sudah terlanjur janji, mau nggak mau dia berangkat cari bulan. Yang di sini santai, mau malas, mau pesimis, kenapa? Istrinya sudah ikhlas menerima kemiskinan. Sekarang saya tanya, apakah ada wanita sehat mau miskin? Dari beberapa contoh wanita yang saya kenal dan satu yang saya nikahi, itu impossible. Karena wanita mendorong kita sukses. Banyak laki-laki minder dengan kemampuannya sampai didorong sedikit tersinggung. Seperti dia tidak bisa mengupayakan. So, tidak apa-apa. Wanita yang bilang gini, masa laki-laki nggak ada kegiatannya? Coba seandainya istri bebas bertanya begitu ke suami. Masa suami nggak ada kegiatannya? Masa nggak malu dibandingkan Pak RT itu? Yang rajin, yang bekerja keras, nanti istrinya bilang, ya kawin aja sama Pak RT sana. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pilihlah orang-orang yang menjanjikan kebaikan. Nah, itu sebabnya di pemilu kita juga sering tertipu. Karena menjanjikan kebaikan yang sama, tapi paling tidak dengarkan janjinya, dengarkan dasar dari kebenaran janjinya. Pilih yang terbaik. Baik Pak Mario, bisa kita masuk pada kesimpulan program ini Pak? Terima kasih Mas Ilbram. Yuk kita lihat memes yang terakhir ini sebagai penutup dari program kita. Saat engkau mencintai seorang wanita, hargailah kesediaannya untuk memilihmu sebagai sahabat.
yang diharapkannya penuh cinta, mesra, dan setia di dalam masa-masa yang mudah dan sulit. Demi cintanya kepadamu dan cintamu kepadanya, setialah hanya kepadanya. Mengapa? Tuhan sudah katakan tidak ada orang mampu membagi cinta walaupun dia mencoba. Berarti adil tidak mungkin. Adil tidak mungkin. Lalu boleh bagimu berbagi cinta kalau kamu adil. Di sini dikatakan tidak mungkin adil. Di sini bilang boleh. Seperti boleh kamu bilang Tuhan tidak ada kalau kamu tahu. Kalau tahu, tidak mungkin bilang Tuhan tidak ada karena Tuhan ada. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bukankah Tuhan sudah menunjukkan bahwa orang-orang besar yang dimuliakan Tuhan, yang melukai hati istrinya, diturunkan derajatnya. Saya menerima banyak surat ancaman dari ibu-ibu yang mengingatkan, Pak Mario jangan pernah melukai hati istri, karena keseluruhan paguyuban wanita Indonesia akan menghukummu. Oke? Tetapi dari awal saya kalau melihat berita ada wanita dinistai suaminya, saya selalu pegang tangan Ibu Lina lalu saya bilang, saya tidak sampai hati melakukan itu ke istri saya. Saya tidak memiliki kemampuan hati atau nafsu yang liar untuk melukai istri saya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sudahlah ikhlas pada jalan yang wajar. Tidak ada yang lebih baik dari yang wajar. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan jangan melampaui batas. Karena di saat kita melampaui batas, kita keluar dari yang wajar. Laki-laki sewajarnya kelihatan seperti laki-laki, jangan sampai orang ragu-ragu. Ini laki-laki atau tidak. Terus bisa bangga tentang sesuatu yang di luar kewajaran. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, cintailah wanita dalam hidup Anda, mulai dari nenek, ibu, istri, anak, saudara perempuan, dan semua sahabat kita yang membutuhkan kemesraan. Bukan hanya dari yang mencintainya dalam keluarga, tapi dari yang menyayanginya sebagai sesama anggota masyarakat. Itu. Terima kasih Pak Mario. Ikhlaslah pada yang wajar. Baik, saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan program ini. Selamat Hari Kartini untuk Anda yang merayakan. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya, tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya menyaksikan tayangan episode Mario Teguh Golden Ways, saya merasa bisa menyelesaikan masalah dan mendeteksi masalah dengan baik dan bijak dan benar. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya mengikuti program Mario Teguh Golden Ways, saya menjadi termotivasi untuk selalu belajar berusaha lebih baik. Terima kasih Pak Mario, salam super. Kesan-kesan saya setelah mengikuti acara Mario Teguh ini, alhamdulillah saya menjadi lebih percaya diri lagi. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Pendapat saya setelah mengikuti acara Mario Teguh Golden Ways, bisa membuka pandangan-pandangan anak muda sekarang dari pikiran-pikiran negatif, membuka wawasan. Salam super.